1 ya. Jika A banding B sama dengan 4 banding 3, B banding C sama dengan 1 banding 2, dan C banding D sama dengan 3 banding 1, maka A banding B banding C banding D adalah titik-titik. Oke, ini adalah perbandingan bertingkat ya. Di sini ada A banding B sama dengan 4 banding 3, B banding C 1 banding 2, dan C banding D adalah 3 banding 1. Kita tulis dulu A banding B itu sama dengan 4 banding 3. Ya, di sini ya. Kemudian yang kedua ada B banding C sama dengan 1 banding 2. Kita selesaikan dulu yang dua ini ya. Selesaikan dulu. Di sini ada apa? B. Di sini B. Ya, berarti kan harus sama nih ya. Harus sama. Ini nilainya 3, ini nilainya 1. Sama tidak? Tidak sama kan? Biar sama diapakan? Ya disamakan ya. Berarti 1 biar jadi 3 itu dikali berapa? Ya kali 3. Berarti yang bagian kedua, perbandingan yang kedua ini masing-masing harus kali 3 ya. 1 kali 3 nilainya jadinya 3 dibanding yang 2 juga harus dikali 3. 2 kali 3 nilainya adalah 6 ya. 3 banding 6 kan sama hanya dengan 1 banding 2 kan. Cuma dibesarkan aja perbandingannya. Jadi yang kita pakai adalah yang ini sekarang. Yang ini nggak dipakai. Gitu ya. Ini sudah sama ya. 3 sama 3 udah sama. Nah sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya ya. C banding D. C banding D sama dengan 3 banding 1. 3 banding 1. Ya kan. Nah di sini C-nya, posisi C-nya adalah berapa? 6. Posisi C-nya di sini adalah berapa? 3. Sama nggak ini? Nggak sama ya. Ini C harusnya kan sama karena ini sama-sama C kan. Ini 6, ini 3 nggak sama, berarti di oke, sudah tahu ya, berarti dikali berapa? Kali 2. Kenapa kali 2? Biar jadi sama, biar jadi 6 gitu kan, jadinya sama. Berarti ini jadinya adalah 3 kali 2 nilainya adalah 6 dibanding dengan 1 kali 2 nilainya 2. Jadi yang dipakai ini sekarang. Jadi nyambung terus ini ya. Jadinya adalah A-nya sama dengan 4 ya. Jadi A sama dengan 4. Kemudian B-nya sama dengan 3. Kemudian C-nya sama dengan berapa? C-nya sama dengan 6 ya. Ini adalah C-nya. C-nya sama dengan 6, kemudian D-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya 4 banding 3 banding 6 banding 2. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Rumus suku Kn suatu barisan ditentukan oleh UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Suku kedua dan suku ke-7 dari barisan itu masing-masing sama dengan 8 dan 63. Hitunglah nilai B. Oke, ini kan sudah diberikan rumusnya ya. Rumusnya UN sama dengan AN kuadrat plus BN. Di sini yang diketahui adalah suku kedua. Suku kedua itu nulisnya gimana? Ya U2 gitu kan. Berarti sama dengan kita kembalikan ke rumusnya. Artinya N-nya diganti 2. Berarti N ini kita ganti 2. 2 kuadrat itu berarti 4. 4 kali A berarti ya 4A gitu ya. 4A ditambah dengan BN. B-nya nggak tahu. N-nya jelas 2. Berarti 2 kali B ya. Berarti 2B. Itu nilainya sama dengan suku kedua sama dengan 8. Berarti ini nilainya sama dengan 8 ya. Oke, kita sederhanakan boleh dong ya. Disederhanakan misalkan kita bagi 2 semuanya. Ini kalau kita bagi 2 jadinya adalah 2A. Kemudian ini kalau kita bagi 2 jadinya B sama dengan bagi 2 nilainya 4. Ya, persamaan yang pertama ini ya. Kemudian persamaan yang kedua ini ada suku ke-7. Suku ke-7 berarti artinya U7 ya. U7 berarti jadinya N-nya kita ganti 7 ya. 7 kuadrat ya berarti 49. 49 kali A di sini ya. 49A ditambah dengan N-nya ganti 7, 7 kali B ya berarti 7B. Nilainya sama dengan suku ke-7 nilainya sama dengan 63. Berarti sini 63. 49, 7, 63. Boleh dong dicoret ya. Masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 7 ya. Berarti ini jadinya adalah 7A. Kemudian ditambah dengan dibagi 7 tinggal B saja. Sama dengan dibagi 7. 63 bagi 7 sama dengan 9. Ya kan? Nah ini persamaannya ini. Jadi persamaan yang pertama adalah ini. Kemudian persamaan yang kedua adalah ini. Kemudian untuk mencari yang ditanyakan adalah nilai apa ini? B ya. Berarti B-nya jangan dieliminasi ya. Berarti yang kita eliminasi yang bagian A-nya ya. Berarti yang A ini harus kita eliminasi. Caranya bagaimana? Ya caranya disamakan ya. Koefisiennya ini harus disamakan. Ini 2 sama 7 kan nggak sama. Berarti untuk yang atas ini masing-masing dikali 7. Yang bawah masing-masing dikali 2. Lawannya ya. Biar nanti sama jadinya. 2A kali 7 itu berarti jadinya di sini ya. 2A kali 7 berarti sama dengan 14A. Kemudian 7 kali B berarti sama dengan 7B. Sama dengan 4 kali 7 itu 28. Kemudian yang ini jadinya adalah 7A kali 2 berarti 14A. Kemudian ditambah dengan 2 kali B berarti 2B sama dengan 9 kali 2 itu 18. Kemudian dari 2 persamaan ini kita eliminasi ya.
14A dikurangi 14A, berarti coretnya aja dong ya. 7B dikurangi 2B, berarti tinggal 5 ya. 5B sama dengan 28 kurangi 18, berarti 10. Berarti B-nya sama dengan 10 bagi 5, 2. Oke, berarti jawabannya B-nya sama dengan 2, yang B, gitu kan? Bisa ya? Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 20. Jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka hasil kali U1, U2, U4, dan U5 adalah 324. Jumlah 8 suku pertama deret tersebut adalah titik-titik. Pusing ya. Gimana soalnya, susah ya, yang seperti ini soal HOTS ya. Ini agak susah memang. Jadi caranya seperti ini. Ini kan jelas diketahui deretnya adalah aritmatika. Kalau aritmatika kan ada rumus UN-nya ya. UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini adalah rumus UN dari barisan atau deret aritmatika. Gitu ya. Jadi kalau di sini diketahui jumlah 5 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 20, berarti kita menjumlahkan dari U1 sampai dengan U5 ya. U1 itu berarti samanya dengan A ditambah dengan U2, berarti sama dengan A ditambah B, ya kan? Karena kalau N-nya kita ganti 2, 2 kurangi 1 kan 1 kali B nilainya B. Ini suku pertama, ini suku kedua, ditambah suku ketiga. Suku ketiga berarti A ditambah dengan 3 kurangi 1, berarti 2B ya. Kemudian ditambah dengan suku keempat, berarti A ditambah 4 kurangi 1, berarti 3B. Ditambah dengan suku kelima, berarti A ditambah dengan 4B. Itu nilainya sama dengan 20 ya. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Berdasarkan rumus ini ya. Oke, bisa dipahami kan? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini A-nya semuanya kita jumlahkan ya. A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5A. 5A ditambah dengan B-nya ada berapa? 1 ditambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4 berarti 10. Ada 10B, nilainya sama dengan 20. Kita sederhanakan ya, masing-masing kita bagi 5, jadinya adalah A plus 10 bagi 5 dapat 2B sama dengan 20 bagi 5 adalah 4. Oke, ternyata kita dapatkan A plus 2B itu sama dengan 4. Padahal A plus 2B itu kan sama dengan ini. Ini suku keberapa? U3 ya, berarti ini samanya dengan U3. Selanjutnya, jika masing-masing suku dikurangi dengan suku ketiga, maka hasil kali U1, U2, U4, U5 adalah 324. Baiklah, kita gunakan yang rumusnya saja ya. Berarti nanti dikalikan U1, ini nanti adalah U1 kali U2 kali U4 kali U5, nilainya harus sama dengan 324 ya. U1 itu sama dengan A. A dikurangi dengan U3. U3-nya adalah ini ya. A plus 2B. Jadinya A dikurangi A 0 ya, nggak usah kita tulis. Kemudian dikurangi 2B, berarti yang U1 ini karena dikurangi dengan suku ketiga, berarti jadinya adalah min 2B, gitu kan? Kemudian dikali dengan yang U2. U2 itu adalah A plus B. A plus B dikurangi A plus 2B. A dikurangi A 0, tinggal B dikurangi 2B, berarti tinggal min B, ya kan? U3-nya nggak ada ya. Kemudian dikali dengan U4. U4 itu kan ini ya, U4 yang ini. Yang A plus 3B dikurangi dengan A plus 2B. A dikurangi A 0, tinggal 3B dikurangi 2B, berarti tinggal B saja. Gitu kan. Dikali dengan U5. U5-nya adalah ini A plus 4B. Berarti A plus 4B dikurangi A plus 2B. A dikurangi A 0, 4B dikurangi 2B, berarti tinggal 2B. Nilainya sama dengan 324. Gitu kan. Oke, selanjutnya kita hitung ya. Negatif kali negatif jadinya positif. Jadinya B-nya ada 4. Berarti ini artinya adalah B pangkat 4. Nilainya sama dengan 2 kali 2 itu 4 ya. Berarti 324 bagi 4 ini. Yang ruas kiri kan 4 ya. Berarti kalau ruas kiri bagi 4 tinggal 1. Yang ruas kanan kita bagi 4. 32 bagi 4 dapat 8. 4 bagi 4 dapat 1. Jadinya B pangkat 4 sama dengan 81. Maka B-nya bisa positif atau negatif ya. Jadi B-nya bisa negatif bisa positif. Karena pangkatnya genap. Kalau pangkat genap itu negatif positif nanti hasilnya tetap positif ya. Berapa pangkat 4 yang nilainya 81? Iya, jawabannya 3 atau min 3. Karena 3 pangkat 4 itu 81. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 lagi 81 gitu kan. Berarti B-nya bisa 3 atau B-nya bisa min 3. Oke, kalau sudah seperti itu berarti gimana? Kita cari A-nya ya, kita kembalikan ke sini nih. Kita kembalikan ke sini. A itu berarti nilainya sama dengan berapa ini? 4 ya. Nah, di sini B-nya kan kita ganti 3 ya. 2 kali 3 kan 6. 6 ini kalau kita pindah ruas jadinya min 6. Ya enggak? Berarti A-nya sama dengan min 2. Kalau B-nya 3 berarti A-nya adalah min 2. Ini ya. Kalau B-nya kita ganti min 3 berarti A-nya nilainya berapa?
B-nya kita ganti min 3. Min 3 di sini kan jadinya 2 kali min 3 kan min 6. Min 6 pindah ruas jadinya plus 6. 6 tambah 4 berarti 10. Berarti A-nya sama dengan 10. Nah, sudah ketemu. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanya adalah jumlah 8 suku yang pertama. Jumlah itu berarti rumusnya Sn ya. Sn rumusnya adalah N per 2, kemudian 2A ditambah dengan N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Yang ditanyakan S8, 8 suku yang pertama. Jumlah 8 suku yang pertama berarti 8 bagi 2, 8 bagi 2, buka kurung, 2A. A-nya mau pakai yang mana dulu? Misalkan kita pakai yang 10 ya. A-nya kalau 10 berarti jadinya adalah 20 ditambah dengan N-1. Berarti N-nya kan 8 ya. 8 kurangi 1 berarti 7 dikali dengan B. Kalau A-nya 10 kan berarti B-nya min 3 ya. Di sini berarti min 3. Berarti nilainya sama dengan 8 bagi 2 itu adalah 4. Kemudian 7 kali min 3 itu adalah min 21. 20 ditambah negatif 21. Ya berarti min 1 ya. Berarti dikali dengan min 1. 4 kali min 1 berarti nilainya adalah min 4. Berarti jumlahnya bisa min 4. Kita lihat di sini ternyata yang ada min 4-nya adalah yang di E. Berarti jawabannya sudah pasti E ya. Karena yang lain kan tidak ada min 4 nih. Karena min 4-nya kan hanya ada di E kan. Berarti jawabannya jelas di E. Coba nanti teman-teman cek ya. Jika A-nya diganti min 2 dan B-nya diganti 3, maka jawabannya pasti akan menghasilkan angka ini, 68. Yang kita cek hanya satu saja ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soalnya seperti ini, 3, 7, 17, 38, 8, 4. Kita tulis ulang ya. 3, kemudian 7, 17, 38, 84. Ini agak susah ya. Seperti ini polanya, ini kita lihat selisihnya dulu ya. Selisihnya 4. Selisihnya 10, selisihnya 21, selisihnya 84 kurangi 38 berarti 46 ya. Ini tidak ada polanya. Yang kita lihat polanya di sini saja ya. Kita lihat dari angka 4 menjadi 10 menjadi 21 menjadi 46. Ternyata begini nih ya. 4 kali 2 kemudian biar jadi 10, 4 kali 2 kan hanya 8. Biar jadi 10 berarti ditambah dengan 2. Itu nilainya akan sama dengan 10. Kemudian pola yang kedua, ini kan 4 ya. Kemudian pola yang kedua ini angkanya adalah 10. 10 kali 2. 10 kali 2 kan nilainya 20 ya. Biar jadi 21 itu berarti ditambah berapa? Ditambah 1. Ini nilainya sama dengan 21. Kemudian 21 kalau kita kali 2 itu hasilnya kan 42. Di sini 46 berarti 42 jadi 46 itu tambah 4 ya kan? 42 tambah 4 kan jadinya 46. Oke. Nah, kemudian selanjutnya berarti ini 46. 46 dikali 2 ditambah dengan kalau kita perhatikan 2 1 4. Berarti ini loncat 1 ya. 2 ke 4. Yang genap ini ya 24, kemudian di sini pastinya ganjil. Setelah 1 kemudian di sini pastinya 3. Gitu ya. Kita cek di sini 46 kali 2, 6 kali 2 itu 12, simpan 1 berarti 92 ya. 92 tambah 3 berarti sama dengan 95. Berarti yang di sini ini pasti 95. Nah, selanjutnya 84 tambah 95 berarti ini 9 17. Berarti jawabannya 179. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini. Aktor bersandiwara film itu sama dengan titik-titik. Jawabannya yang mana coba? Ya, jawabannya adalah yang B. Yang tepat yang B. Coba di sini aktor. Aktor itu kan berarti yang bisa dilakukan oleh aktor adalah bersandiwara. Berarti kan pekerjaannya ya. Kemudian film itu berarti karya, hasil karyanya ya. Ini berarti hasil karya. Ya, jadi ada aktor, orangnya atau pemainnya, kemudian pekerjaannya, bekerjanya, kemudian di sini karyanya, hasil karyanya. Kalau kita lihat yang A ini hampir benar ya. Penyanyi sama bernyanyi kan benar ya. Jadi penyanyi itu tugasnya bernyanyi ya. Tapi di sini harusnya bukan konser. Kalau bernyanyi itu kan berarti menghasilkan. Hasil karyanya apa? Harusnya lagu di sini ya, bukan konser, lagu. Ya, kalau konser salah. Kemudian kalau yang B itu seniman, itu tugasnya atau kerjanya salah satunya adalah memahat. Nah, seniman ini bisa juga memahat ya. Memahat itu kan termasuk bagian pekerjaan dari seniman ya. Nah, untuk memahat ini hasil karyanya itu bisa sebuah patung. Ini tidak bertentangan dengan yang di soal ini ya. Berarti jawabannya ya yang B benar. Kalau yang C, petani membajak. Petani tugasnya membajak benar. Tapi hasilnya pastinya tidak gandum ya, hasil bajakannya. Kemudian pegawai bekerja honor. Kalau pegawai bekerja ya semuanya bekerja. Bekerja itu kan luas ya, tidak spesifik ya. Bekerja semuanya bekerja, entah itu pegawai, entah itu petani, entah itu apa ya kan bekerja ya, tidak spesifik yang di sini nih. Hubungannya kurang spesifik yang di sini ya. Jadi ini salah. Kemudian tentara berlatih perang ya, yang ini juga sama, kurang spesifik. Tentara berlatih itu bisa apa saja. Kalau yang di sini kan aktor itu pastinya bersandiwara kan hubungannya langsung ya. Seniman memahat itu kan langsung hubungannya. Kemudian bernyanyi ini bisa langsung. Nah, ini jawaban yang paling benar adalah yang B.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Mistik sama dengan apa? Ayo, jawabannya yang mana nih? Gaib, fiksi, misteri, aneh, ganjil. Yang mana coba? Mistik itu apa? Mistik itu adalah hal gaib yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia biasa, yaitu adalah mistik. Jadi mistik ini lebih dekat cenderung ke yang gaib. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. 1. Dia pergi dengan diam-diam. 2. Dengan pisau dikupasnya mangga itu. 3. Karena dia tidak datang, kami segera berangkat. 4. Karena dia tidak, kami pun segera berangkat. Di antara kalimat-kalimat di atas yang termasuk kalimat bertekanan adalah yang mana? Coba yang mana teman-teman? Ini yang kalimat bertekanan ya. Jadi kalimat bertekanan itu ada cirinya ya. Ciri kalimat bertekanan itu kalimat yang mendapat tambahan partikel seperti pun ya. Biarpun demikian, ya berarti kan bertekanan itu. Sungguh pun demikian, ada kata pun ini yang pertama. Ada juga kata lah ya. Ya ini bisa ini sebagai penekanan ya. Pergilah ya misalkan contohnya pergilah berarti kan penekanannya di lah ini. Kalau hanya pergi saja kan nggak ada tekanannya. Pergilah berarti ini ada tekanannya. Jadi ciri-cirinya kalimat bertekanan itu adalah ada tambahan pun dan lah. Di sini ya. Kalau di nomor 1 ini tidak ada kata tambahan-tambahan. Ini kan berarti kalimat biasa ya. Dia pergi dengan diam-diam, biasa, nggak ada penekanannya. Kemudian yang kedua, dengan pisau dikupasnya mangga itu. Nggak ada penekanan juga. Yang ketiga, karena dia tidak datang, kami segera berangkat. Ya biasa kalimat ini. Karena dia tidak, kami pun. Nah ini bertekanan, ini ada kata pun ini ya. Kami pun segera berangkat. Ya, ini penekanannya di pun ini ya. Jadi kami pun, itu berarti kan menekanin di sini. Jadi jawaban yang ada kalimat pertekanan adalah jawaban kalimat yang keempat, yaitu yang D. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Sulit itu lawan katanya. Ini kalau ada tanda seperti ini artinya adalah lawan kata. Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu ya kalau ini ya. Sulit itu lawannya itu adalah longgar tidak ya. Rapat tidak, ringan tidak. Nah, sulit itu berarti lawannya adalah mudah. Enteng tidak. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Oke lanjut ke soal nomor 9. Lambang bilangan Romawi untuk 34 adalah, ternyata ada lambang bilangan Romawi ya. Masih ingat ya? Romawi, kalau L itu berapa? L itu 50 ya. Kalau X itu berarti 10, nah ini berarti 4 ya. Yang 34, 30 itu berarti artinya 10 ditambah 10 ditambah 10 ini kan 30 nih. 4 itu berarti seperti ini, 4. Ya ini jawabannya adalah yang seperti ini. Mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C ya kan? Oke, masih bersama EduFit ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. ZWSNH titik-titik. Yuk, ini adalah soal pola huruf ya. Kita urutkan dulu alfabetisnya dari A ya. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Harus sabar ya. V, W, X, Y, Z. Oke, kita lihat dari yang belakang di sini Z. Ini Z, kemudian ada lagi ya W, kemudian ada lagi apa? S, ya ada S, kemudian ada N, kemudian ada H, kemudian ada apa kesananya. Kita lihat di sini selisihnya 2, ini selisihnya 3, ini selisihnya 4 huruf ya. 1 2 3 4, 4. Ini selisihnya berapa huruf? 1 2 3 4 5. 5 berarti ini selisihnya 6 huruf. 1 2 3 4 5 6. Berarti jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Karena di sini adalah 6 huruf selisihnya. Baik teman-teman, sudah selesai kita bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kita akan lanjut lagi nomor 11 dan seterusnya di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau ikut bimbel online, silahkan teman-teman daftar. Di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti untuk persiapan tes CPNS yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS tahun ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sahabat EduFit, kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal simulasi CAT-BKN tahun 2021. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Bagi yang belum mengerjakan silahkan dicoba dulu ya, mengerjakan di catbkn.go.id simulasi CAT-BKN 2021. Baik, kita langsung bahas saja ya soal nomor 11. Jika seseorang membeli barang dalam jumlah kecil, maka harga per item barang akan sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Saat ini, Biro X melakukan pengadaan ATK. Ini harusnya pengadanya satu aja ya. Namun harga per item barang tidak sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Gimana? Pusing nggak? Susah nggak? Nah, untuk soal ini kita menggunakan model penarikan kesimpulan ya. Masih ingat ya, penarikan kesimpulan kalau ada P, premis pertama ya, P maka Q, kemudian diberikan P. Premis yang kedua diberikan P, maka kesimpulannya adalah Q ya. PQ, yang ini juga PQ.
Kemudian premis yang kedua, ini namanya adalah modus ponen ya. Kemudian yang kedua adalah modus tolen, yaitu jika P maka Q. Ini tetap sama ya. Yang beda hanya premis kedua. Kalau premis kedua yang pertama adalah P, kalau ini premisnya adalah min Q atau bukan Q. Maka kesimpulannya kalau di sini P maka Q, kemudian diberikan bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Berarti bukan yang depan. Gitu ya. Jadi nilainya sama ini ekuivalen. Oke, P maka Q itu nilainya atau ekuivalen dengan bukan Q maka bukan P. Kemudian yang ketiga, penarikan kesimpulan yang ketiga adalah jika P maka Q, kemudian Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika di sini sama ya, nyambung, maka jadinya adalah P maka R. Nah, ini adalah konsep penarikan kesimpulan. Ada 3 ya. Baik, sekarang kita lihat di sini yang pertama di sini ada kata maka ya. Berarti kata pisahnya maka. Berarti yang depan dipisahkan dengan P, yang belakang dipisahkan dengan Q. Jika seseorang membeli barang ini ya, membeli barang dalam jumlah kecil, ini dipisahkan dengan P, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah dipisahkan dengan Q. Premis pertama ini atau kalimat pertama ini adalah jika P maka Q. Ya, Q-nya adalah ini, harga per item barang akan sulit untuk lebih rendah daripada harga pasar. Ini adalah yang Q ya. Jadi P maka Q. Kemudian kita lihat di premis kedua. Saat ini Biro X melakukan pengadaan ATK, namun harga per item barang tidak sulit. Harga per item barang tidak sulit. Nah, untuk yang kata-kata ini sesuai dengan mana? Sesuai dengan yang Q ya. Kalau yang Q ini per item barang akan sulit. Di sini akan sulit. Ya, sementara di sini tidak sulit. Kalau akan sulit itu nilainya Q, berarti kalau tidak sulit berarti artinya bukan Q. Berarti premis yang kedua atau pernyataan yang kedua ini diberikan adalah bukan Q. Gitu ya. Maka kesimpulannya kita menggunakan modus tolen. P maka Q, kemudian diberikan bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Jadi ini jawabannya bukan P. Berarti bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Nah, Biro X itu kan mengadakan atau membeli ya. Jadi Biro X itu membeli dalam jumlah kecil. Nah, kalau P itu adalah jumlah kecil, kalau bukan P berarti artinya tidak kecil ya. Kalau P itu kecil, kalau bukan P berarti tidak kecil. Jadi ya, jawabannya yang mana? Yang A, Biro X tidak membeli ya, salah ya. Biro X kan membeli kan. Di sini kan melakukan pengadaan, berarti kan melakukan pembelian ya. Yang ini salah ya. Kemudian yang C, Biro X membeli ATK dalam jumlah tidak kecil ya. Ini jawabannya. Membeli dalam jumlah tidak kecil. Kalau yang P itu adalah jumlah kecil, kalau yang bukan P berarti dalam jumlah tidak kecil. Yaitu jawabannya yang benar adalah yang C ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 12. Pada suatu ketika ada kasus pencurian di Toserba. Ada 5 orang yang diduga menjadi pelaku pencurian. Tidak ada yang mengaku telah mencuri. Dari hasil penyelidikan diperoleh data sebagai berikut. Jika A berbohong, maka D jujur. Jika B jujur, maka C jujur. Jika D berbohong, maka B jujur. Jika E berbohong, maka A jujur. Manakah yang berbohong jika B berbohong? Yang mana? Yang ditanyakan adalah manakah yang berbohong? Apakah yang A, D, C, atau E? Baik, kita buat seperti ini ya. Ini yang pertama, jika A berbohong maka D jujur. Kita buat implikasinya, gini aja ya. Jika A berarti A, kita anggap kalau bohong itu min aja ya. Berarti A negatif gitu ya, berbohong artinya. Jika A berbohong maka itu berarti simbolnya tanda panah ya. D jujur, berarti D jujur. Kalau bohong itu negatif, kalau jujur berarti positif gitu aja ya. Biar mudah. Kemudian yang kedua, B jujur berarti B positif. Maka C jujur berarti C positif. Kemudian yang ketiga, D berbohong berarti D negatif, maka B jujur berarti B positif. Kemudian yang terakhir, E berbohong berarti E negatif, maka A jujur berarti A-nya plus, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini manakah yang berbohong jika B berbohong. Ini B-nya berbohong, artinya adalah jika B-nya negatif. Ini kan, di sini nggak ada B-nya negatif ya. Berarti kita buat ekuivalensinya. Jadi kalau ekuivalensinya itu begini teman-teman ya. Kalau ada P maka Q, maka dia akan ekuivalen atau nilainya sama dengan P maka Q. Berarti artinya adalah bukan Q maka bukan P. Jadi nilai yang P maka Q itu nilainya sama dengan bukan Q maka bukan P. Depan maka belakang itu nilainya sama dengan bukan belakang maka bukan depan. Gitu ya. Ini kalau kita buat ekuivalensi yang pertama ini ya. A negatif maka D positif, berarti dibalik jadinya. Jadinya dibalik adalah D-nya negatif maka A-nya adalah positif gitu ya kalau mau dibalik. Misalkan yang ini yang pertama, yang kedua B-nya negatif, C-nya positif, berarti dibalik dulu ya. C-nya negatif maka B-nya juga negatif ya. Sesuai dengan ekuivalensinya ini. Kemudian yang ini juga dibalik, B-nya apa? Ini sama artinya dengan B-nya negatif maka D-nya akan positif. Dibalik ya, dari belakang dulu. Yang ini juga sama, A-nya negatif maka akan sama dengan E-nya
positif. Nah, di sini kan yang diketahui B-nya yang negatif. B-nya yang negatif kan di sini sudah ada muncul nih. Ini B-nya negatif berarti paketnya ini. Kalau B-nya negatif, yang negatif lagi adalah C-nya. C-nya negatif berarti C-nya berbohong. Ya udah berarti C-nya berbohong. Berarti yang A ini salah, B salah, C ini benar, yang ini salah. Berarti tinggal C sama D. Nah, sekarang kita lihat di sini ada B-nya negatif dan D-nya positif. Ini kan B-nya negatif. Kalau B-nya negatif, D-nya positif. Berarti kan tidak mungkin kalau B-nya negatif, D-nya negatif kan nggak mungkin. Karena di sini jelas bahwa kalau B-nya negatif, maka D-nya positif. Berarti D-nya ini pastinya positif. Berarti salah ya. Kalau gitu pastilah jawabannya yang C. Jadi A yang berbohong. Coba kita cek. A-nya yang berbohong. Di sini kan ada bukan B maka D ya. Jika B-nya negatif, maka D-nya positif. D-nya positif. D-nya positif ini kita bisa lihat di sini. D-nya positif. Ketika D-nya positif, maka nilai A-nya adalah negatif. Berarti artinya A-nya berbohong. Gitu kan. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke teman-teman, masih semangat ya, kita lanjut ke nomor 13. Pardi mempunyai 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing karung adalah sama. Pardi kemudian mengirim 3/8 gulanya ke toko Cilincing dan 2/5 gulanya ke toko Papaho. Jika di toko Pardi masih tersedia 1728 kg gula, berapakah berat setiap karung semula? Oke, susah ya ini, agak susah. Sabar ya, kita bahas. Awalnya 48 karung ya, simpan dulu. Kemudian di sini ada Parti kemudian mengirim 3/8 ke toko Cilincing dan 2/5 ke toko Papaho. Berarti yang dikirim atau yang berkurang di sini ada 3/8 ditambah dengan 2/5. Jadi totalnya berapa yang dikirim nih? Kita samakan penyebutnya ya. Untuk menghitung pecahan kan syaratnya penyebut harus sama ya. Di sini 8, sini 5 nggak sama. Disamakan. Penyebutnya dijadikan 40 ya. Atau boleh dengan cara kali silang seperti ini ya. 3 kali 5 berarti 15. Kemudian ditambah 8 kali 2 16. Dibagi dengan 5 kali 8 yaitu 40. Kalau kita jumlahin jadinya adalah 31/40. Jadi yang dikirim adalah ini 31/40. Berarti sisanya berapa? Yang masih ada berapa? Yang masih tersedia. Jadi yang masih tersedia ya, yang masih tersedia itu berarti sama dengan 1 dikurang yang sudah dikirim ini ya, 1 bagian ya. Yang sudah dikirim adalah 31/40. Ya, ini 1 bagian. Atau sama hanya dengan 40 kali ini kali silang ya. 40 kali 1 40 kurangi 31 berarti 9/40. Jadi yang masih tersedia adalah 9/40. Ya, 9/40 itu nilainya sama dengan ini 1728 kg. Jadi maksudnya begini, 9/40 dari total seluruhnya atau kita singkat dengan T ya, total seluruhnya kita singkat dengan T, itu nilainya sama dengan ini 1728. Nah, berapakah total seluruh aslinya gitu kan? Oke, kita main coret-coret ya, kita bagi ya. Kalau atas dengan atas boleh dibagi ya. 17 bagi 9 enggak bisa ya. Kita masing-masing bagi 9 dikecilkan. Pasti bisa ini. Karena di sini jawabannya angkanya bulat ya, pasti bisa dikecilkan. Kita bagi 9 dapat 1, yang ini 17 bagi 9 itu dapatnya 1 juga ya. 1 kali 9 kan 9. 17 kurangi 9 sisanya 8. Ya, berarti sisanya di sini 8. 8 sama 2 artinya adalah 82. 82 bagi 9 itu dapatnya 9. 9 kali 9 kan 81. Ya, ini 82 kurang 81 berarti sisanya 1. 1 sama 8 artinya 18. 18 bagi 9 dapat 2. Oke, berarti 1728 kalau dibagi 9 hasilnya adalah 192. Kemudian T itu nilainya adalah ini dikalikan. Kali silang ya, 40 kali 192. Ya. 0 kali 2 ya 0 ya. Kemudian di sini 2 kali 4 itu nilainya 8. 9 kali 4 itu berarti 36, menyimpan 3. 1 kali 4 4 tambah 3 berarti 7. Jadi 7680. Ini total seluruhnya. Ya. Terus yang ditanyakan apa? Berapakah berat setiap karung semula? Nah, ini setiap karung berarti karungnya ada 48. Berarti ini dibagi 48 ya. Kalau ditanyakan berat tiap karung berarti dibagi 48. Berarti sama dengan oke, ini agak susah ya, hitungnya angkanya besar ya. Kita sederhanakan, bagi berapa? Dibagi 4 pasti bisa ya. Bagi 4 bisa karena di sini kan bulat ya. 48 bagi 4 kan bisa. Kita bagi 4. 7 bagi 4 nilainya 1. 1 kali 4 nilainya 4 ya. 7 kurangi 4 berarti sisanya 3. Oke, sisanya 3. 3 bagi 4 nggak bisa, jadinya 36. Bagi 4 dapat 9. Ya, 9 kali 4 36 dah hilang ya. Berarti tinggal 8. 8 bagi 4 2. Ya, 80 bagi 4 yaitu 20 kan. Oke, berarti sama dibagi dengan 48 bagi 4 yaitu 12. Oke, sama dengan mau dikecilkan dibagi 2 dulu boleh, bagi 4 langsung boleh atau langsung bagi 12 juga boleh. Kita bagi 12 langsung ya. 19 bagi 12 dapatnya 1. 1 kali 12 nilainya 12. 19 kurangi 12 sisanya 7 ya. 72 bagi 12 itu dapatnya 6. Ya, ada nolnya berarti 60. Oke, berarti jawabannya ini 160 ya.
Ya, kadang kita tahu caranya seperti ini, tapi kesulitan menghitung angkanya. Ya, untuk menghitung ini silahkan teman-teman berlatih sendiri ya, mau pakai dengan cara seperti ini atau cara teman-teman silahkan. Yang paling mudah dan cepat menurut teman-teman seperti apa ya silahkan. Tapi jangan bilang pakai kalkulator ya, karena tidak boleh di ujian pakai alat bantu hitung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke sahabat Innovate, kita lanjut ke soal nomor 14. 1, 3, 4, 5, 16, 7, titik, 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 titik. Pasti bisa ya teman-teman. Kita tulis di sini 1, kemudian 3, 4, 5, 16, 7, titik, 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 titik. Oke, ini pastinya lompat 1 ya. 1 ke 4, 4 ke 16, 16 ke titik, titik. Kemudian 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke titik, titik. Kalau kita perhatikan di sini 1 menjadi 4, bisa tambah 3. Tapi kalau di sini tambah 3 tidak mungkin. Berarti kalau perubahannya besar angkanya berarti kali ya. 1 jadi 4 itu berarti kali 4. Kemudian 4 kali 4 nilainya 16. Berarti polanya udah ketemu dong ya. Kali 4 kan, berarti di sini juga kali 4. 16 kali 4 berarti 64. Oke, udah ketemu ya. Sekarang kita lihat yang bagian kedua. 3, 5, 7. Ini kan berarti bilangan ganjil ya. Artinya ini selisihnya 2 tambah 2. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2 berarti 9. Berarti jawabannya adalah 64 dan 9. Yaitu yang D. Gitu kan. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. A, B, C, E, H, M, O, titik, titik. Ini ada 2 lanjutannya ya. Oke, kita bahas. Alfabetisnya begini ya. Berarti ini adalah A, B, C, D, E, F. Nah, di sini hurufnya adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian E, kemudian H, kemudian M, kemudian O. Nah, ini jaraknya nggak karuan ya. Ini kalau seperti ini pastinya kita pakai bantuan angka ya. Jadi alfabetisnya A ini misalkan 1, B-nya 2, C-nya 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, sampai 26 kan alfabetisnya. Ini kalau kita perhatikan berarti 1 barisannya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 8, kemudian 13, kemudian 21 ya, 21. Kemudian titik-titik. Ya, kalau kita lihat di sini adalah barisan Fibonacci ya, artinya menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nilainya 3, 2 tambah 3 nilainya 5, 3 tambah 5 nilainya 8, 5 tambah 8 nilainya 13, 8 tambah 13 21, berarti 13 tambah 21, 13 tambah 21 nilainya sama dengan 34 gitu ya. Nah, berarti selanjutnya adalah 34. Di sini kan mentoknya 26. Ya, berarti sini lagi jadinya adalah 27, 27, 28, 34 ya. 34-nya di sini di H. Berarti jawabannya pastilah yang depannya ini H. Ya, berarti di sini H. Oke, berarti ini adalah H. Yang H itu ada di B, berarti jawabannya pastilah yang B ya. Dikunci pastilah jawabannya yang B, tapi nggak tahu P-nya ini benar atau salah. Ya, ini sementara kita lihat bagian depan yang jelas benar itu adalah yang B ya. Yang lainnya jelas pasti salah, tidak mungkin ya. Oke, sahabat Elvit, kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio antara X plus Y plus 2 adalah 2/3, maka nilai Y-nya sama dengan titik-titik. Baik, kita lihat di sini X rasio itu artinya perbandingan ya. Artinya X per Y, gitu nulisnya ya. Nilainya sama dengan 3/4. Ini yang pertama. Yang kedua, ini dibanding ini berarti artinya X plus 3 dibanding dengan Y plus 2 nilainya sama dengan 2/3. Nah, yang ini bisa kita modif ya. X itu sama dengan ini kali silang kan, berlaku kali silang. Berarti Y-nya kali sana, berarti sama dengan 3/4 Y. Kita dapatkan X-nya adalah seperti ini. Nah, ini berlaku kali silang juga ya, artinya boleh dikalikan. X kali 3 jadinya adalah 3X, kemudian plus 3 kali 3, 9 sama dengan 2 kali Y berarti 2Y, plus 2 kali 2 berarti 4. Nah, sekarang kita substitusi. X-nya itu kita ganti dengan ini. Posisi X yang di sini, ya kita ganti dengan 3/4 Y. Biar nanti Y-nya ketemu. Kan yang ditanyakan Y-nya, gitu ya. Berarti jadinya di sini adalah 3 kali X-nya kita ganti dengan 3/4 Y ditambah dengan 9 sama dengan 2Y ditambah dengan 4. Oke, sekarang kita kalikan 3 kali 3 adalah 9, berarti 9/4 Y. Kemudian yang Y sama Y dikelompokkan dulu saja ya. Ini kan ada 2Y, kalau pindah jadinya min 2Y sama dengan ini plus 9, kalau pindah ruas jadinya min 9 ya. 4 kurang 9 berarti artinya adalah min 5. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah nilai Y-nya? Karena di sini ada per 4. Biar mudah menghitungnya, masing-masing kita kali 4 semua aja ya. Setiap suku dikali dengan 4 ya. Ini kalau kita kali 4, 9/4 kali 4 berarti tinggal 9 saja, 9Y. Kemudian min 2 kali 4 berarti min 8Y. Sama dengan min 5 kali 4 berarti min 20. 9Y dikurangi 8Y berarti nilainya tinggal Y. Y sama dengan min 20. Oke, sudah ketemu. Jawabannya adalah min 20 yang C. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 17. Soalnya seperti ini pasti bisa ya. Ini soal angka Romawi, pastinya bisa. Ini artinya 10, kemudian ini 1, ini 10. Jadi di sini nanti
yang dipakai adalah yang ini. Pembagiannya seperti ini 10, ini ada yang kecil itu berarti nanti ngikut yang belakang yang besar. Jadi di sini ada 10 tambah 9. Ya jawabannya pastilah yang D ya. 10 tambah 9 yang D. Kalau yang A ini berarti artinya di sini kan 11 ya. 11 ditambah 10 itu berarti harusnya di sini adalah 21. Ini nilainya kan bukan 21, ini nilainya kan sama dengan 19 kan. Ya, berarti kan salah yang ini, salah. Apalagi yang ini ya salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Lupa, pula, palu. Nah yang cocok yang mana ini? Oke, kalau kita lihat yang di sini ya, lupa jadinya adalah pula, berarti pula. Ini ke sana ya, pula. Coba kita cek ke yang A. Harusnya di sini adalah nora, di sini onar, berarti salah ya. Ini harusnya kaki ya, ini kuku, berarti salah. Ini harusnya adalah sapi, sapi benar. Oke. Kemudian harusnya adalah papa, ini pipi, berarti salah. Kemudian ini adalah laga, laga benar ya. Berarti di antara C sama E. Tapi kalau kita perhatikan di sini harusnya ya, ini palu. Harusnya dua belakang digabungkan dengan dua yang depan ya, palu. Kalau ini harusnya adalah sipa, ini isap. Kemudian ini harusnya adalah laga, ini agak. Ini tidak ada yang benar ya kalau sesuai dengan ini. Tapi kalau kita perhatikan lagi secara garis besar, di antara ketiga kata ini hurufnya sama semua. Ada L, ada U, ada P, ada A. Jadi hurufnya tidak ada yang lainnya. Kalau kita perhatikan yang E, ini ada huruf yang lainnya, yaitu ada huruf K. Ya berarti kan ini tidak benar ya. Yang benar adalah berarti yang C, ya kan. Ini unsur-unsur hurufnya kan PASI. Ini ada PASI itu kan, PASI. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 19 ya. Selamat, bahaya, hati-hati. Yang cocok yang mana ini? Selamat, bahaya, hati-hati. A, B, C, D, atau yang E? Ya, oke, jawabannya adalah yang B ya. Coba kalau kita perhatikan ya. Agar selamat dari bahaya, maka harus hati-hati. Kalau kita cocokkan dengan yang B, agar berhasil dari mengerjakan soal, maka harus tekun. Cocok ya kan? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20 ya. Soal tentang antonim atau lawan kata. Optimis lawan katanya apa? Feminis, fatalis, regresif, federalis, fenolis. Yang mana? Ya, kalau feminis ini hubungannya dengan sifat ya, sifat kewanitaan ya, feminis. Ini tidak mungkin lawan katanya dari optimis. Kalau fatalis apa? Kalau fatalis itu berarti ya menyerah saja, menyerah pada nasib begitu saja. Ya ini yang paling cocok ya, optimis ya dengan fatalis ini. Kemudian regresif. Regresif itu apa? Regresif itu berarti bersifat mundur ya. Kemudian federalis. Federalis itu apa? Federalis itu berarti kan suatu paham ya. Dan tidak mungkin lawan kata dari optimis. Kemudian yang terakhir adalah fenolis. Fenolis ini merupakan senyawa kimia. Sehingga juga tidak mungkin lawan katanya dari optimis. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, sudah selesai sampai dengan nomor 20. Kita akan lanjut lagi di nomor 21 dan seterusnya di video selanjutnya. Jangan lupa ya, bantu tombol subscribe, like, dan komen untuk video Edufit. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan lolos CPNS tahun ini, amin. Hey sahabat Edufit, sudah mencoba simulasi CATBKN ya? Oke, kalau sudah pastinya sudah tahu model soalnya seperti apa. Dan mungkin antara teman yang satu dengan yang lain soalnya bisa berbeda-beda. Karena memang bang soal dari CATBKN ini sangat banyak banget ya. Nah untuk kali ini kita akan bahas soal khusus tentang TIU CPNS ya. Ini sebenarnya tidak hanya CPNS ya, untuk CATBKN ini bisa juga kedinasan. Nah soal ini kita urutkan dari nomor 1 sampai dengan seterusnya, sampai nanti sebanyak-banyaknya lah ya. Biar nanti teman-teman ketika menemui soal yang modelnya sama dengan seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan benar. Kemungkinan kalau soalnya besok sama persis itu kemungkinan tidak. Tapi bisa jadi soalnya modelnya sama. Jadi kalau modelnya sama kan caranya juga sama. Jadi yang penting cara pengerjaannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan teman-teman yang belajar di Edufit ini terbantu. Dan mohon dukungannya untuk subscribe untuk perkembangan channel pendidikan ini ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 21. Banyak bilangan genap yang terdiri dari 4 angka yang berlainan disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah titik-titik. Oke, kita ingat lagi ya, di sini ada bilangan genap terdiri dari 4 angka dan berlainan. Nah, ini kata kuncinya di sini ada genap, 4 angka berlainan. Jadi kita buat nih 4 angka ya, 1, 2, 3, 4. Tapi 4 angka ini harus genap. Berarti kalau genap, kita tahu angka itu genap atau ganjil dilihat dari angka satuannya atau angka yang paling belakang. Jadi kalau genap itu berarti yang angka belakang harus genap. Tidak boleh 3, tidak boleh 5. Jadi yang genap bisa angka berapa? Bisa angka 2, bisa angka 4, bisa angka 6. Jadi ada 3 kemungkinan di sini ya. Jadi kemungkinan yang bisa kita ambil bisa juga angka 2 atau angka 4 atau angka 6. Jadi banyak angka yang bisa kita pilih dari angka yang disediakan ini adalah 3 angka, yaitu 2, 4, 6. Jadi kita tulis di sini banyak pilihannya adalah 3. Jadi yang di sini adalah banyak pilihan ya. Oke, kita tulis saja ya, banyak pilihan gitu aja ya.
Nah, sekarang kan dari 2, 4, 6 ini kan kita harus milih salah satu ya. Misalkan kita pilih angka 2. Kalau angka 2 ini sudah dipilih, berarti di sini tidak boleh ditulis 2 lagi. Kenapa? Karena ini angkanya harus berlainan ya. Jadi tidak boleh 2 lagi. Misalkan contoh angka yang kita pilih, misalkan angka terakhirnya misalkan 2, berarti angka yang di sini nggak boleh 2 lagi, ya kan? Kan nanti sama. Ini kan harus berlainan, berarti ini nggak boleh 2 lagi. Berarti artinya dari 2 sampai 7 ini karena 2 sudah dipilih, berarti 2 tidak boleh dipilih lagi. Berarti kita coret gitu ya. Berarti tinggal berapa pilihan sekarang? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 5 pilihan. Nah, untuk yang ini kan bebas ya, tidak harus genap, tidak harus ganjil karena ini posisinya di tengah. Gitu. Nah, sekarang dari 5 pilihan yang kita ambil angka berapa? Misalkan angka 3 kita ambil di sini. Karena angka 3 sudah kita ambil di sini ya. Ini kita ambil angka 3, maka di depannya ini nggak boleh ambil angka 3 dan 2. 3 dan 2 nggak boleh dipilih lagi ya, karena sudah kita pilih di sini. Maka 3 dan 2 dicoret. Tinggal berapa angka? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4. Ini sejatinya adalah menurun terus ya. 5, 4, kemudian di sini 3. Kalau seandainya tidak ada kata genap atau kata ganjil, maka di sini karena seluruh angkanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti harusnya di sini 6. Harusnya ada 6 pilihan. Ya. 6, 5, 4, 3. Jadi kalau ada berlainan itu berarti menurun ya. 6, 5, 4, 3. Kalau bilangannya ada 9, ya berarti 9, 8, 7, 6. Jadi menurun terus. Ini jika berlainan. Kalau boleh sama gimana? Kalau boleh sama, berarti kalau boleh sama dan tidak ada kata genap ganjil, maka kalau di sini disediakan 6 angka, berarti jadinya adalah 6, 6, 6, 6. Karena boleh dipilih semua kan? Jadi nanti ada 6 pilihan semua setiap posisinya ini. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, karena di sini berlainan berarti kan harus berbeda-beda, berarti menurun terus gitu ya. Nah, sekarang kita cari banyak bilangannya, bilangan yang genap ya. Berarti caranya tinggal dikalikan saja ini. 3 kali 4 kali 5 kali 3. Ya, 4 kali 5 sama dengan 20 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 2 kan 18, berarti 180 buah. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah 18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah titik-titik. Susah ya? Oke, kita bahas ya. Di sini ada bilangan itu kelipatan 3. Kelipatan 3 itu artinya di sini kan berarti 3N ya, 3N. Kalau N-nya 1 berarti jadinya 3. Kalau N-nya 2 berarti jadinya adalah 6. Kalau N-nya 3 berarti 9 dan seterusnya ya di sini. Artinya dia di sini selisihnya adalah 3, selisihnya 3. Karena selisihnya 3 berarti ini jelas. Kalau 3N itu nanti artinya dia merupakan barisan aritmatika atau BA ya. Barisan aritmatika dengan bedanya ya, dengan beda atau sama dengan B itu nilainya sama dengan 3. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai bedanya 3. Tapi nggak tahu suku pertamanya 3, 6 atau 9 atau 12 atau berapa, kita belum tahu ya. Nah, sekarang kita cari sebenarnya berapa suku yang pertama. Ini kita lihat di sini diberikan jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah ini. Jadi jumlah seluruhnya itu adalah ini. Kalau jumlah itu rumusnya kan SN ya. SN barisan aritmatik rumusnya apa? SN rumusnya adalah N per 2. Kemudian 2A plus N min 1 kali B. Ini adalah rumus jumlah dari barisan aritmatika gitu ya. Oke, sekarang N-nya kan sudah tahu nih 101 ya kan. Berarti artinya nih N-nya kita ganti 101. Jadi S 101 nilainya sama dengan N. N-nya kita ganti dengan 101 per 2 dikalikan dengan 2A. Berarti A itu apa? A itu suku pertama. Suku pertama bukan 3 loh ya. Karena kita belum tahu suku pertamanya berapa. Ini kan jika N-nya ganti 1 kan nilainya 3. Tapi kita kan nggak tahu A-nya berapa sebenarnya. Ya kita tulis saja A, 2A. A itu suku pertama, belum tahu. Kemudian ditambah dengan N min 1. N-nya kan 101. Kurangi 1 jadinya adalah 100. Kemudian dikalikan B. Bedanya sudah ada. Nilainya 3. Nah, ini adalah rumus dari S101. Kemudian S101 ini nilainya adalah ini, yaitu 18180. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, nanti akan ketemu A-nya ya. Oke, sekarang kita kalikan 101 per 2 kali 2A berarti samanya dengan 101A. Gitu kan? 2-nya kan kita coret ya, tinggal 101A. Kemudian ditambah dengan 101 per 2 kali 100 kali 3. Ya, 100 bagi 2 dulu saja sudah 50 ya. 50 kali 3 150. Berarti samanya dengan 101 kali 150. Kita ambil 15-nya dulu saja ya. Nolnya nanti ditambah di belakang.
Oke, kita kalikan 5 kali 1 nilainya 5, 5 kali 0 berarti 0, 5 kali 1 berarti 5. 1 kali 1, 1, 0, 1. Kalau kita jumlahin jadinya adalah 5, 1, 5, 1. Ini kalau dikalikan 15, tapi kan di sini dikalikan 150 ya, tambahin 0, 1. Berarti jadinya di sini adalah 15150 sama dengan 18180. Nah, yang ini kita pindah ruas ya. Jadinya 101A nilainya sama dengan, ini samanya dengan 18180 dikurangi 15150. 18180 dikurangi 15150 berarti berapa? Ya, berarti 3030 ya. 3030. Nah, di sini A berarti nilainya sama dengan 3030 dibagi dengan 101. 303 kalau dibagi 101 itu nilainya 3. Berarti 3 tambah 01 berarti 30. Nah, sudah ketemu. Ternyata suku pertamanya adalah 30. Ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama. Berarti dimulai dari berapa? 30 kemudian ditambah dengan 33 kemudian ditambah dengan 36. Karena bilangan terkecil yang pertama, suku pertamanya kan 30, suku keduanya 33, suku ketiganya 36. Berarti dijumlahin dong ya. 0 tambah 3 tambah 6 berarti 9. Kemudian kita hitung pulangnya 3 tambah 3 tambah 3 berarti 9. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah 99 yang E. Oke, masih semangat ya. Agak susah ya soal yang tadi. Kita lanjut ke soal nomor 23. Indah berjalan ke arah utara sejauh 500 cm, kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Jarak posisi Indah saat ini dari posisi awal adalah titik-titik meter. Oke, masih ingat ya arah mata angin dalam peta itu kalau utara itu berarti harus ke atas ya. Utara, kemudian selatannya adalah ke bawah. Kemudian ini adalah timur, yang sana adalah barat ya. Nah, di sini Indah berjalan ke arah utara. Ke utara berarti ke atas ya. Ke utara, ke atasnya adalah 500 cm. 500 cm ini samanya dengan 5 meter ya, karena nolnya kurangi 2. 500 cm sama dengan 5 meter. Berarti dari sini ya menuju ke utara yaitu sejauh 5 meter. Indah ke arah utara sejauh 5 meter. Kemudian berjalan ke barat sejauh 12 meter. Ke barat itu berarti sini ya. Ke barat ya sampai sini. Oke. Ini ke barat sejauh 12 meter. Selanjutnya apa? Jarak posisi Indah saat ini di sini dari posisi awal di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Kita tarik garis lurus ya. Jadi sekarang bentuknya di sini karena ini sudah pasti siku-siku di sini ya. Karena siku-siku berarti ini adalah sebuah segitiga. Maka kalau segitiga berarti berlaku rumus Pitagoras atau triple Pitagoras. 5, 12. Kalau sudah hafal triple Pitagoras pasti langsung kita tahu jawabannya adalah 13 ya. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Tapi kalau belum hafal triple Pitagoras itu berarti kita harus menggunakan rumus ya. Misalkan ini X. Ya kita gunakan rumus Pitagoras. X kuadrat atau kalau X saja berarti sama dengan yang sini dikasih akar ya. X sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, nilainya sama dengan akar 144 ditambah dengan 25 sama dengan akar 169. Akar 169 itu berarti sama dengan 13. Ini sudah pasti ya. Jadi kalau ada 5, 12 itu pasti sini 13. Nah, triple Pitagorasnya berapa saja sebenarnya? Ini kan 5, 12, 13. Ada yang lain. Yang lain adalah 3, 4, 5. Ya, kalau misalkan ini 3, ini 4, ini sudah pasti 5. Atau berlaku kelipatannya. Misalkan ini kali 2, 6, 8, 10 gitu ya. Jadi berlaku kelipatannya. Atau boleh 30, 40, 50 gitu. Tidak masalah ya. Ini kan dasarnya. Kemudian dasar lagi yang lainnya adalah selain 3, 4, 5 adalah 5, 12, 13. Yang ini 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Silahkan nanti dibuktikan ya. Kalau di sini 8, di sini 15, apakah benar di sini 17? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Volume sebuah bola 20 cm kubik. Berapakah volume bola lainnya yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang jari-jari bola tersebut? Yuk jawabannya yang mana? Ada cara cepatnya ya. Cara cepatnya begini. Ini kan aslinya ada awalnya 20 cm kubik ya volumenya. Kemudian jari-jarinya itu dipanjangkan 3 kali ya. Ini ada 3 kali panjang jari-jari bola tersebut ya. Nah, berarti kemudian di sini kita pangkatkan 3. Jadi 3 ini pangkatin 3, berarti jarinya adalah 3 pangkat 3 kali volume sebelumnya 20. Berarti volume yang baru ini rumusnya. Jadi nilai volume bola yang baru sekarang itu adalah 3 pangkat 3 kali 20. 3 pangkat 3 itu 27 ya. 27 kali 20 berarti sama dengan 540. Jawabannya adalah yang D. Kok bisa tadi ini 3 pangkat 3? Gimana alasannya? Oke, kita bahas dengan cara biasa ya. Kalau dengan cara biasa kan kita tahu bahwa volume bola ya, volume bola itu kan rumusnya 4/3 PR pangkat 3. Ya, R pangkat 3 ini yang jadi patokan. R pangkat 3 jadinya R-nya ini kan 3 kalinya ya. Berarti 3 kemudian pangkat 3. Pangkatnya tetap 3 ini.
Ini asalnya seperti ini dari rumus ini sebenarnya, gitu kan. Kalau kita cari dengan cara yang ini berarti volume bola itu awalnya akan sama dengan 20 ya, 20 cm kubik kan. Kemudian jari-jarinya ini dipanjangkan sebanyak 3 kalinya. Berarti yang tadinya R itu sekarang jari-jari yang baru sekarang, jari-jarinya berarti sama dengan 3R. Karena 3 kalinya. Gitu kan? Sehingga volume bola yang baru ini jarinya adalah 4/3 pi, R-nya kita ganti dengan 3R. Pangkatnya berapa? 3. Gitu ya. Jadi sama dengan 3/3 itu ya 3/3 gitu. Kemudian yang lainnya tetap 4/3 pi, kemudian R/3-nya tetap R/3. Padahal 4 pi R/3 itu nilainya sama dengan berapa? 4/3 pi R/3 itu nilainya sama dengan 20. Berarti ini kan 20. Berarti kan samanya dengan 3/3 kali 20, sama dengan seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, masih bersama EduFit, kita lanjut ke soal nomor 25. A dan B adalah bilangan bulat. A banding B sama dengan 37. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 216. Tentukanlah nilai B kuadrat. Ya, soal yang ini bisa dicari dengan berbagai macam cara ya. Kita akan cari dengan menggunakan perbandingan aja. Ya, ini A banding B sudah ada ya. A banding B itu nilainya sama dengan 37. 37 itu kan sama dengan 37/1. Artinya sama dengan A-nya itu 37, kemudian B-nya adalah 1. Gitu maksudnya yang ini ya. A banding B itu sama dengan 37/1. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang diketahui ini adalah selisih. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 216. Yang ditanyakan berapakah nilai B kuadrat. Sebelum kita cari B kuadrat, kita cari dulu nilai B-nya. B itu berarti sama dengan B. B-nya nilainya berapa? B itu nilainya bagiannya adalah 1. Berarti di sini 1. Kemudian dibagi dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah selisih. Berarti selisihnya 37 kurangi 1. Itu selisihnya adalah 36. Gitu ya. 37 kurangi 1 selisihnya 36. Dikalikan dengan selisihnya itu 216. Jadi adalah bagian yang ditanya nilainya 1, bagian yang diketahui nilainya 36. Dan nilai yang diketahui adalah 216. Begitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita hitung berarti sama dengan 216 bagi 36 ya 6. Udah berarti B-nya 6. Yang ditanyakan bukan B tapi B kuadrat ya. Jadi kalau ditanyakan B kuadrat berarti sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Oke, jawabannya adalah yang A. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 1 dan X2 plus 1 adalah titik-titik. Gimana nih, sudah lupa ya soal SMA ya? Biasanya ini keluarnya di kedinasan ya, untuk CPNS biasanya tidak keluar. Tapi nggak tahu besok ya, ini dikeluarkan di simulasi CATPKN 2021. Oke, kita bahas aja ya. Kita pakai cara cepatnya aja ya. Oke, cara cepatnya begini. Dilihat di sini ada X1 plus 1, kemudian X2 plus 1. Diingat, ini pasti sama. Kalau ini plus 1, yang ini juga plus 1. Kalau ini plus 5, ini pasti plus 5. Itu sudah pasti sama ya. Karena kalau tidak sama nanti dicari dengan cara biasa juga tidak akan bisa. Maka ini sudah pasti sama. Selanjutnya, kalau sudah pasti sama berarti caranya gimana? Ya, caranya begini saja. Nih kita lihat dasar persamaan kuadratnya adalah ini ya. Jadi X-nya, posisi X yang di awalnya ini diganti dengan posisi X-nya diganti dengan X. Kalau di sini plus 1, maka dilawan. Lawannya plus itu berarti min 1. Kemudian di sini kuadrat, X kuadrat. Kemudian min 7 ya tetap min 7. Kemudian X-nya diganti dengan ya sama ya, X min 1. Kemudian plus 10-nya ya tetap plus 10 sama dengan 0 ya tetap sama dengan 0. Jadi posisi X-nya hanya diganti posisi X-nya ya. Kalau misalkan ini X plus 5 berarti di sini adalah X min 5. Jadi lawannya ya, lawannya plus 1 adalah min 1. Kalau misalkan di sini X1 min 2, ya berarti di sini dilawan, lawannya min 2 berarti plus 2. Berarti di sini adalah X plus 2. Ini juga X plus 2. Misalkan itu. Tapi kan ini yang ditanyakan di sini adalah akar-akarnya X1 plus 1 dan X2 plus 1. Berarti plus 1 ini lawannya adalah min 1. Kalau udah gini berarti tinggal dijabarin aja ya. Kita jabarin X min 1 kuadrat. Berarti yang pertama adalah X kuadrat. Kemudian dikalikan semua nih. 2 kali X kali min 1. Jadinya adalah min 2X. Kemudian min 1 kuadrat. Ini adalah plus 1. Negatif kalau dikuadratkan kan positif ya. Oke, sekarang min 7 kali X jadinya adalah min 7X. Min 7 kali min 1 berarti plus ya. Plus 7. Di sini adalah plus 10 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadratnya biarkan aja X kuadrat. Kemudian min 2X, min 7X jadinya adalah min 9X. 1 tambah 7 itu 8. 8 tambah 10 berarti 18 sama dengan 0. Oke, sudah ketemu jawabannya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya kan. X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita lanjut ke soal nomor 27. Y, Z, B, A, X, Y, C, D, U, V, F, E, titik, titik. Yuk gimana caranya? Kita tulis dulu alfabetisnya ya, dari A sampai Z ya. Kita tulis dulu.
Oke, sudah kita tulis alfabetisnya, sekarang kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Di sini YZ itu berhubungan langsung ya, berurutan. YZ itu berarti ke kanan ya. Kita singkat dengan K. Kemudian BA itu berarti ke kiri. BA itu kiri, berarti Ki ya. Kemudian XW itu berarti dari kanan ke kiri ya, berarti Ki ya. Ki. Kemudian CD. CD ini dari C ke D itu berarti kanan, kita singkat dengan K. Kemudian OV. OV itu berarti OV itu ke kanan ya, berarti K. Kemudian FE ya. FE itu berarti kiri ya, kiri. Kaki. Kemudian ke sana lagi berarti apa? Kaki berarti ki ya, kiri. Berarti sini adalah kiri. Nah, jadinya selanjutnya adalah TS. Harusnya di sini adalah T kemudian S gitu ya. Kalau dilanjutkan lagi berarti ini K, kanan ya. G ke H. GH gitu ya. Tapi kan yang dinaikkan di sini hanya satu huruf saja ya. Berarti ini jawabannya T ya. Jangan sampai kebalik, jangan sampai S ya. Ini adalah jawabannya yang T atau yang B. Soal nomor 28. FAG GAF HAI AH. Ini ya dibalik ya. Tapi kalau di sini ini kan pasangannya sudah ada. Ini kan nggak ada pasangannya. Berarti kita tidak seperti ini maksudnya. Kita lihat huruf pertamanya yaitu F, G, H, I. Selanjutnya pasti C ya kan. Alfabetisnya kan F, G, H, I, C gitu kan. Kemudian kita lihat tengah-tengahnya A semua, berarti ini pasti JA. Yang ini ya ini yang salah ya. JAL apa JAK atau JAI. Sekarang kita lihat di sini. GFIH. GFIH. Kalau kita tulis alfabetisnya adalah A. Ya, sampai L saja ya. Kita tulis di sini G, berarti G di sini G, kemudian F, kemudian F di sini, kemudian I-nya di sini, kemudian H-nya di sini. GF ke kiri ya, GF ke kiri, kemudian IH ke kiri ya. IH ke kiri berarti di sini pastinya juga ke kiri ya. Ini kan dua-dua ya, berarti ini ke kiri juga, berarti ini pastinya adalah K. Ya kan? Oke, berarti jawabannya di sini adalah K, JAK. Jawabannya yang B. Soal nomor 29. Jika ini adalah ini dan ini adalah ini, maka ini adalah titik-titik. Yuk, yang mana jawabannya? Kita tulis saja ya. Ki T R S P adalah 225341 ya. Ini tulis saja 225341. Kemudian di sini kamusnya kita tulis dulu kamusnya ya. Ini nilainya adalah yang ini ya. Berarti kita urutkan aja. Nah, ini sudah kita dapatkan ya. Jadi nanti Q itu sama dengan 2, T sama dengan 5, R sama dengan 3, S sama dengan 4, dan P sama dengan 1, dan seterusnya. Di sini yang ditanyakan QII. Q-nya berapa nilainya? Q-nya 2 jelas ya, 2. Kemudian I-nya adalah C. Berarti ini 2, C. Kemudian R-nya itu berarti adalah 3 ya. Berarti R-nya adalah 3. Kemudian K-nya berarti E ya. K-nya adalah E. Kemudian S-nya adalah 4. Kemudian P-nya 1. Kemudian J-nya di sini, J-nya adalah D. Ya, ini jawabannya. 2CC, 3E, 4, 1D. Yang 1D itu adalah yang ini ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, ya kan? 2CC, 3E, 4, 2CC, 3E, 4, 1D. Ya, jawabannya yang B. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 30 ya. Ini pasti bisa ini. Drama, prolog. Itu sesuai dengan yang mana? Drama, ini prolog. Berarti yang mana jawabannya ya? Ini berarti hubungannya diawali ya. Drama itu diawali dengan prolog, ya enggak? Prolog itu kan pembukaan atau pendahuluan ya. Ya, pendahuluan bisa dari drama, bisa dari sandiwara, atau bisa dari pidato. Itu ada prolognya. Kemudian di sini A, dokumen mukodimah. Dokumen ini adalah surat-surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti ya, dokumen penting ya. Jadi ini tidak mungkin ya, dokumen ini kan surat-surat penting ya. Ya, mudahnya surat-surat penting. Surat-surat penting diawali mukodimah ya, tidak cocok ya, yang ini tidak cocok. Kemudian ini karya tulis diawali dengan abstrak, benar ya, abstrak kan ringkasan ya. Jadi karya tulis itu ada ringkasannya. Ini diawali dengan ringkasan dulu, diawali dengan ini, kemudian ada karya tulisnya. Ya, kalau buku ini tidak diawali dengan resensi, tentunya tidak ya. Film diawali dengan trailer, tidak ya. Kemudian lagu diawali dengan syair ya, juga tidak. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karya tulis diawali dengan abstrak. Baik teman-teman, sudah selesai kita bahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Mudah-mudahan teman-teman lolos CPNS tahun ini, lolos kedinasan tahun ini, lolos P3K tahun ini. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Kita akan lanjut lagi nomor 31 dan seterusnya di video selanjutnya. Semua kucing bisa menerkam. Sebagian kucing bisa menangkap tikus. A. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. B. Semua kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. C. Sebagian kucing bisa menangkap tikus namun tidak bisa menerkam. Yang D. Semua yang bisa menangkap tikus selalu bisa menerkam.
Yang E tidak dapat disimpulkan. Oke, jangan pakai perasaan ya. Kita pakai logika karena ini adalah logika matematika. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oke, kalau mau dijawab dulu juga boleh ya. Silahkan dibaca, dipahami, kemudian dicoba dijawab. Jawabannya yang mana kira-kira? Nanti kita bahas. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Kita caranya begini nih untuk soal tentang kalimat berkuantor ya. Ini ada kata semua, ada kata sebagian. Nah nih, kata kuncinya biasanya, meskipun tidak semua ya, biasanya. Kalau ada semua sama sebagian, maka jawabannya biasanya ya sebagian. Jadi yang semua, yang ada kata semua, ini sementara kita salahkan dulu. Kecuali nanti kalau memang sebagiannya ini nggak ada yang benar ya, kita baru cek yang semua ini. Atau bolehlah nanti kita cek semua nggak apa-apa. Tapi sementara kita salahkan dulu ya. Oke, tinggal A, C, sama E. Oke, sekarang kita cek kalimatnya dulu ya. Semua kucing bisa menerkam. Kita tulis dulu ya di sini ya. Kucing, semua kucing, berarti kucing. Kita pakai diagram apa ya? Diagram panah saja ya. Kalau ada kata semua, kalau semua itu berarti panahnya hanya satu. Panahnya ke satu arah ya, tidak bercabang. Jadi ke satu arah. Bisa menerkam, berarti semua kucing ini bisa menerkam. Kemudian yang kedua, sebagian kucing bisa menangkap tikus. Kalau ada kata sebagian, itu berarti panahnya bercabang. Ya, bisa menangkap tikus. Di sini kan semua kucing bisa menerkam. Jadi yang menerkam ini mewakili kucing ya, mewakili kucing. Meskipun tidak semua yang menerkam itu adalah kucing, tapi yang menerkam di sini ini adalah kucing gitu aja ya. Karena semua kucing pasti menerkam di sini. Semua kucing bisa menerkam. Nah, di sini kan ada sebagian. Sebagian bisa menangkap tikus. Berarti kalau ada sebagian itu panahnya dua. Panahnya dua. Yang satu bisa menangkap tikus ya, berarti ini tangkap tikus, tikus gitu saja ya, tangkap tikus, TKP ya, tangkap tikus. Kemudian kalau yang satunya sudah bisa menangkap tikus, berarti yang ini tidak bisa ya. Jadi yang ini tidak bisa nangkap tikus. Begini saja. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang A ya. Sebagian kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Ini ada kata dan ya. Dan itu berarti kedua-duanya. Ya bisa menerkam dan juga menangkap tikus. Sebagian kucing ya, sebagian kucing itu bisa menerkam. Ini kalau yang menerkam ini saja kan sudah semuanya ya, apalagi sebagian, semua kucing saja bisa menerkam ya, jadi nggak masalah ya. Dan menangkap tikus, jadi sebagian kucing itu menangkap tikus ya, bener ya, sebagiannya menangkap tikus, tapi sebagiannya tidak, karena kucing ini bisa menerkam dan bisa menangkap tikus, dan sebagian lagi tidak bisa menangkap tikus. Maka yang pernyataan A ini adalah pernyataan yang sementara benar, tidak ada pertentangan dalam logika ini ya kan. Oke, bisa ya, bisa dipahami. Nah, ini kalau besok keluarnya di soal CPNS seperti ini, ya sudah langsung saja jawabannya adalah yang A. Tapi untuk kali ini kita akan bahas semuanya ya, biar teman-teman yakin kalau jawabannya itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut yang B saja dulu ya. Ini tadi katanya salah ya, coba kita cek. Semua kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Semua kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Semua kucing bisa menerkam dan menangkap tikus. Tidak ya, tidak semuanya, karena kucing itu ada yang tidak bisa menangkap tikus. Di sini ada yang tidak kan? Ya kan, berarti yang B ini bertentangan dengan yang ini ya, karena ada sebagian kucing bisa menangkap tikus dan sebagiannya lagi tidak. Kalau di sini dikatakan semua, ya jelas salah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang C. Sebagian kucing bisa menangkap tikus namun tidak bisa menerkam. Sebagian kucing bisa menangkap tikus tapi tidak bisa menerkam. Ya, semua kucing kan bisa menerkam. Di sini tidak bisa menerkam, berarti ya salah ya. Sebagian kucing menangkap tikus, ya sudah benar. Tapi kan semua kucing bisa menerkam. Ya, di sini ada sebagian kucing tidak bisa menerkam, ya salah. Kemudian yang D, semua yang bisa menangkap tikus selalu bisa menerkam. Belum tentu. Ini tidak ada informasi dari pernyataan yang diberikan. Kita jangan menambah-nambah sendiri ya. Semua yang bisa menangkap tikus selalu bisa menerkam. Belum tentu. Tidak sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Kemudian yang E tidak dapat disimpulkan. Paling tidak sudah ada satu jawaban yang bisa disimpulkan. Berarti benar ya jawabannya yang A ya. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman ada pendapat lain, bolehlah silahkan ditulis di kolom komentar menurut teman-teman seperti apa. Silahkan kasih alasannya biar teman-teman yang lain juga bisa memahaminya. Kalau misalkan sudah sepakat dengan seperti ini, ya sudah, kita lanjut ke soal nomor 32. Beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Semua ikan hias hidup di laut. Segala sesuatu yang hidup di laut bisa dimakan. A. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Yang B. Semua ikan mahal hidup di laut. Yang C. Beberapa ikan hias bisa dimakan. Yang D. Semua ikan laut adalah ikan hias. Dan yang E tidak dapat disimpulkan. Menurut teman-teman, jawabannya yang mana? Oke, sudah ketemu jawabannya?
Kita bahas. Di sini ada beberapa, ada semua, ada segala sesuatu. Segala sesuatu berarti artinya ya semuanya ya. Jadi di sini ada beberapa sama semua. Kalau ada kata beberapa sama semua berarti yang kita ambil pilihan jawabannya adalah yang beberapa. Yang semuanya kita salahkan dulu. Sementara ya kita salahkan dulu, tapi belum tentu ya. Tapi sementara kita salahkan dulu. Kecuali kalau nanti yang A dan C ini tidak sesuai dengan logika yang diberikan ya kita mau tidak mau harus mengambil yang B sama D. Baik, sekarang kita cek dulu pernyataannya, premis-premis yang diberikan. Di sini ada 3 premis ya. Kalau biasanya 2 ini ada 3. Nah, kita gunakan perpaduan antara diagram lingkaran dengan diagram panah. Caranya begini saja. Yang pertama, beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Nah, berarti beberapa ikan hias adalah ikan mahal. Berarti di sini yang ini adalah ikan mahal ya. Ikan mahal. Beberapa ikan hias, berarti ikan hiasnya itu separuh ada di ikan mahal, separuhnya tidak. Berarti ini adalah ikan hias ya. Di sini kan artinya beberapa ikan hias ya. Beberapa ikan hias itu artinya di sini. Beberapa ikan hias itu adalah ikan mahal. Sementara yang putih ini ya tidak mahal pastinya ya kan. Oke, bisa dipahami ya. Ya, kalau sudah sekarang kita masuk ke yang kedua. Semua ikan hias hidup di laut. Semua ikan hias ya di sini nih ya. Semua ikan hias hidup di laut. Karena ada semua hidup di laut. Kita pakai panah saja. Kita kombinasikan antara diagram lingkaran dengan diagram panah. Semua ikan hias hidup di laut. Berarti ikan hias ini panahnya satu ke laut gitu saja ya. Hidup di laut. Kemudian segala sesuatu itu artinya semua. Semua yang hidup di laut bisa dimakan. Berarti yang hidup di laut ini berarti semua. Berarti panahnya satu ya. Bisa dimakan. Gitu saja, makan gitu saja ya. Ini adalah gambaran dari premis yang diberikan. Sekarang kita cek yang A. Beberapa ikan mahal bisa dimakan. Beberapa ikan mahal. Kalau ini kan semua. Beberapa ikan mahal bisa yang sini, bisa yang ini juga. Nah, kalau yang kita arsir ini beberapa ikan mahal bisa dimakan. Nah, untuk yang pernyataan A ini benar ya. Beberapa ikan mahal bisa dimakan, beberapa ikan mahal di sini. Ini kan termasuk ikan hias ya. Ikan hias itu hidupnya di laut. Sedangkan kalau di laut itu bisa dimakan. Berarti artinya kesimpulannya beberapa ikan mahal itu bisa dimakan. Nah, ini kan tidak bertentangan dengan premis yang diberikan. Berarti jawaban A benar. Kalau besok pas ujian ya udah langsung aja jawabannya A gitu ya. Biar tidak menghabiskan waktu. Tapi karena di sini kita belajar ya, kita bahas semuanya. Oke, sekarang kita bahas yang B. Semua ikan mahal hidup di laut. Semua ikan mahal hidup di laut. Belum tentu ya, ini kan sebagiannya saja yang ikan hias dan hidupnya di laut. Belum tentu, tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa semua ikan mahal itu hidup di laut. Nyatanya ini yang sebagian ini tidak hidup di laut kan. Berarti pernyataan yang B ini salah. Kemudian yang C, beberapa ikan hias bisa dimakan. Salah ya, bertentangan dengan ini ya. Ini kan semua ikan hias, ini kan semua. Semua ikan hias itu hidupnya di laut. Semua yang hidup di laut itu berarti bisa dimakan. Artinya semua ikan hias itu bisa dimakan. Kalau di sini beberapa ikan hias bisa dimakan berarti salah karena semua ikan hias itu bisa dimakan. Sesuai dengan pernyataan yang di sini. Gitu ya. Oke, berarti yang C ini berarti artinya salah. Kemudian yang D, semua ikan laut adalah ikan hias. Semua ikan laut adalah ikan hias di sini. Semua ikan hias itu kan ikan laut. Tapi belum tentu ikan laut itu adalah ikan hias. Kalau ada A maka B, belum tentu B maka A. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua ikan laut itu adalah ikan hias. Belum tentu ya. Jadi yang D ini salah. Yang E tidak dapat disimpulkan ya salah. Karena yang A ini sudah jelas. Tidak bertentangan dengan pernyataan yang diberikan ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, masih semangat? Kita lanjut ke soal nomor 33. Soalnya kita baca dulu ya. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi 6 kota berikut. Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang. 1 kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur tersebut sebagai berikut. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Manakah dari urutan berikut ini yang dapat menjadi urutan kunjungan calon direktur ke kota-kota tersebut? Baik, ini ada 3 pernyataan yang sudah diberikan ya. Dari 3 ini kita pastikan ini ada 6 kota yang mau dikunjungi ya. Berarti kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari 6 ini yang sudah jelas ini nih. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur adalah Kendari. Ini sudah jelas, kota keduanya adalah Kendari. Jadi yang kedua ini harus Kendari. Jika tidak berarti salah. Yang kedua ini katanya yang A itu Jakarta. Berarti salah ya. Ini Kendari benar. Kendari benar. Yang E Kupang. Berarti salah juga ya. Berarti tinggal B, C, D ya. Dari pernyataan yang ketiga ini yang salah adalah A dan E. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang pertama ya. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan juga Kupang. Artinya apa?
Jadi sebelum mengunjungi ke Manado, dia itu telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Jadi Lamongan dan Kupang, Lamongan dan Kupang ya, Lamongan sama Kupang. Baru setelah itu mengunjungi apa? Manado. Jadi Lamongan, Kupang. Kupang kita singkat dengan KP saja ya. Jadi Lamongan sama Kupang baru Manado. Kita lihat pernyataan yang B ya. Lamongan, Kupang baru Manado. Nggak masalah ya. Kemudian yang C. Ini Manado. Sementara di sini ada Lamongan sama Kupang. Harusnya kan Manadonya belakangan. Ini Manadonya depan, berarti salah ya. Salah dengan bertentangan dengan pernyataan yang pertama kan. Oke, tinggal D ini ya. Kemudian yang D kita lihat, yang D ada Lamongan, Kupang, Manado. Nggak masalah ya, Lamongan, Kupang, Manado. Kemudian kita cek ke pernyataan yang kedua. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Berarti Jakarta dulu, baru setelah itu adalah Kupang. Nah, di sini kita lihat yang B, Jakarta dulu, baru Kupang, nggak masalah. Kemudian yang D, Kupang dulu, baru Jakarta, salah ya. Bertentangan dengan pernyataan yang kedua. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang B, ya kan? Oke, kalau yang ini agak mendingan ya. Kita lanjut ke soal nomor 34. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 34 ya. Masih semangat, kita baca dulu soalnya ya. Dalam perkuliahan di jurusan D3 Pajak PKN STAN ada 6 mata kuliah, yaitu G, H, I, J, K, dan L. Tiap mata kuliah tersebut akan diambil pada semester yang berbeda, dari semester 1 sampai semester 6. Mata kuliah J diambil 3 semester setelah mata kuliah H. Mata kuliah H lebih dulu diambil daripada mata kuliah L. Urutan yang mungkin berlaku sebagai urutan mata kuliah yang diambil pada D3 Pajak PKN STAN adalah titik-titik. Oke, ini ada pernyataan yang diberikan di sini ya. Baik, silahkan coba teman-teman kerjakan jawabannya yang mana. Kalau sudah kita bahas ya. Di sini ada pernyataan mata kuliah J diambil 3 semester setelah mata kuliah H. Artinya jaraknya ini H, ini berarti 1, 2, 3, baru di sini yang keempatnya adalah J ya. Jadi ini H, kemudian selisihnya 2, baru J, itu maksudnya ya. Jadi antara H dan J ini selisihnya 2, dan H-nya harus di depan ya. H dan J selisihnya 2. Ini H sama J selisihnya 2, benar ya. H sama J. Nah, ini salah posisinya. Harusnya H dulu baru J ya. Ini salah ya. Berarti yang B ini salah. Kemudian yang C, H sama J itu selisihnya 1. Ya, berarti salah nih. Oke, berarti yang C salah. Kemudian di sini H sama J selisihnya 2 benar, H sama J selisihnya 2 benar. Berarti jawaban yang benar adalah ADE berdasarkan pernyataan yang pertama. Sekarang kita lihat lagi pernyataan yang selanjutnya. Mata kuliah H lebih dulu diambil daripada mata kuliah L. Berarti H dulu baru L, ya enggak? H dulu baru L. Kalau kita lihat yang A, L baru H, berarti salah ya, ini salah. Kemudian yang D, H baru L benar, H baru L benar. Ada 2 pernyataan yang benar di sini ya. Ini sebenarnya tidak masalah untuk yang ini ya. Jadi jawabannya ada 2. Kira-kira jawabannya yang mana? Ayo. Kalau misalkan ya, pertanyaannya diberikan begini. Jika L itu adalah mata kuliah diambil pada semester 3. Nah, ini baru jawabannya adalah yang D. Tapi kalau ada pernyataan lagi, jika L itu adalah mata kuliah yang diambil pada semester 5, ya maka jawabannya E. Karena ini yang D sama E ini tidak bertentangan dengan yang pernyataan kedua sebenarnya. Karena di sini nggak dijelaskan jarak antara H dan L ini selisih berapa semester, nggak juga dijelaskan. Tapi ya kalau misalkan Bang Edu suruh milih ya tetap milih yang bersebelahan saja H sama L-nya. Kemungkinan besar ya Bang Edu menebak kunci jawabannya adalah yang di D. Maka kalau disuruh memilih ya pilihlah yang D. Daripada kosong nggak diisi kan nggak dapat nilai ya. Soal nomor 35. Dalam satu kelas ada sejumlah anak yang menyukai olahraga. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Dino menyukai olahraga bola basket dan voli. Pendi menyukai semua olahraga kecuali voli. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Sedangkan Gino menyukai olahraga bola. Mereka yang menyukai voli adalah titik-titik. Baik, di sini ada voli, ada atletik sama basket ya, ada 3. Nah, sekarang kita tuliskan jenis olahraganya. Yang pertama adalah voli ya. Voli gitu saja ya, nggak usah volley. Voli, kemudian yang kedua basket dulu ya. Voli, kemudian basket. Kemudian yang ketiga ada atletik. Voli, kemudian basket, kemudian atletik. Oke, sekarang kita lihat Lisa. Lisa menyukai olahraga bola voli dan tidak menyukai atletik. Berarti Lisa itu di voli ya. Ini ada Lisa. Oke, yang pertama Lisa. Kemudian yang kedua, Dino menyukai olahraga basket dan voli. Dino itu berarti basket dan voli. Ini ada Dino ya, basket dan voli.
Dino ya, menyukai olahraga basket dan volley, itu Dino. Kemudian Pendi menyukai semua olahraga kecuali volley. Ya, kita tulis semua kecuali volley. Volley berarti nggak usah ya. Ini ada Pendi. Pendi berarti menyukai semua ya kecuali volley. Pendi menyukai semua olahraga kecuali volley. Berarti yang volley ini Pendi tidak ya. Berarti basket iya ya. Ini basket Pendi suka. Kemudian atletik juga disukai oleh Pendi. Jadi Pendi tidak menyukai volley. Kemudian Susi. Susi menyukai olahraga tanpa bola. Yang pakai bola kan ini ya. Berarti Susi itu menyukai pastinya atletik ya. Ini adalah Susi. Sedangkan Gino menyukai olahraga bola ya, berarti yang bola ini bisa volley bisa basket ya, berarti ini ada Gino, yang ini juga ada Gino gitu ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita lihat yang ditanyakan. Mereka yang menyukai volley adalah, yang menyukai volley itu yang mana? Yang volley ya ini, jawabannya apa ini? Lisa, Dino, dan Gino. Lisa, Dino, Gino. Mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A ya, Lisa, Dino, Gino. Oke, berarti jawabannya adalah yang A.